Jadi begitu untuk GSK, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Yeftok dan Stockcall kemarin. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Mohon bahas saham Temas untuk strategi trading jangka pendek. Kita akan lihat Temas. Temas sekarang sudah turun cukup jauh ya setelah stock split dan sudah naik signifikan ketika rally. Ya, waktu itu kita invest di Pierce ya, naik 1000%. Saat ini dia mulai sudah menurun. Nah, untuk trading saya rasa saham ini potensinya adalah pullback ya. Pullback di sini ya bisa dikatakan ya harus hati-hati ya. Harus disiplin dengan cut loss, harus disiplin dengan stop loss dan proteksi. Kalau tidak, Anda bisa dibawa turun ke bawah sini ya, karena ini saham ini sudah selesai fase naiknya dan sekarang ini fase turun. Ya, kalau ada kenaikan-kenaikan seperti ini, pertama bisa dimanfaatkan untuk swing trading dan juga bisa dimanfaatkan buat yang belinya ketinggian atau beli di pucuk-pucuk sini gitu ya. Nah, jangan sampai Anda tidak sadar itu ya. Nah, sekarang ini potensi tradingnya seperti apa kalau kita belum beli gitu ya. Hari ini turun soalnya. Kita akan lihat potensi dari saham Tema sendiri, kemungkinan ya masih ini bisa dikatakan konsolidasi di dalam tren turun ya. Nah, ini ya, ini konsolidasi di dalam tren turun sehingga dengan downtrend pertama, kedua konsolidasi, tentunya kita harus melihat baik-baik ya apakah ini menarik atau tidak secara persentase upside-nya. Nah, kalau dia misalkan naik ke resist konsolidasi yaitu di 170, itu sekitar 11%. Ketika dia turun, ya Anda harus cut loss di 147. Dan sekarang ini bukan berarti kita beli sekarang ya. Ini mengarah ke turun ya. Jadi kita akan melihat penurunan di 147, diuji dulu. Kalau dia rebound baru mungkin bisa diikuti. Seperti itu. Jadi ya saat ini mungkin agak berisiko ya untuk masuk. Bukan berarti tidak profit ya, tetapi berisiko khawatir ini tembus ke bawah dan Temas melanjutkan downtrend ke 120-an. Seperti itu. Jadi harap berhati-hati kalau Anda trading di saham yang downtrend. Ya, jangan sampai beli kemudian hilap, nyangkut, ditambah lagi makin nyangkut. Nah, Pak, tadi saya beli PDPP sesuai stock call, tapi cuma sedikit 5 PV aja, enaknya jual di TP1 atau hold sampai TP2, soalnya antri di 324 nggak match, kalah cepet kayaknya. Mohon pencerahannya Pak Yef. Ya, kalau kita bicara TP1 sudah tercapai, saran saya tetap sama dengan aturan yang ada, yaitu menjual sebagian. Misalkan Anda membeli cuma dapat katakanlah kurang dari 5 PV ya, Anda harus jual sebagian, entah itu 50% dari pembelian Anda, sepertiga atau seperempat, yang jelas Anda merealisasikan profit sebagian. Itu tuh sudah formatif di private trading room. Ketika Anda membeli sebuah saham, rekomendasi kami ketika saham tersebut mencapai TP1 ya, aturannya adalah menjual sebagian. Makanya nggak heran kalau sudah nyampe TP1 biasanya sahamnya turun dulu, karena member-member kami yang terutama sudah lama, sudah patuh dan tertib dengan aturan ya, mereka akan melakukan itu. Itu ya. Kemudian terkait potensi ini PDPP, ini saham Stockholm minggu ini ya, ini ya. Ini sahamnya ya ini. Nah, kalau diklik nih harusnya masuk ke Stockholm-nya. Coba kita lihat, saya juga nggak hafal terus terang bagaimana rekomendasi di PT dan sebagainya, saya cuma lihat hasil kinerja mereka seperti apa. Nah, ini 344 ya, PDPP hari ini naik ke 350, berarti sudah melewati TP1 ya. Saran saya jual sebagian ya untuk mengantisipasi, untuk mengamankan profit. Meskipun saham ini ya bisa saja dia mencapai TP2 di 370 ini. Jadi tetap saran saya Anda merealisasikan profit sebagian. Itu berlaku di saham apapun, semua saham rekomendasi kami. Ketika sebuah saham mencapai stop loss, aturannya adalah cut loss. Ketika sebuah saham mencapai TP1, ya menjual sebagian atau ya semua, terserah, yang penting merealisasikan profit. Untuk apa sih? Untuk menjaga konsisten. Jangan sampai cuma sekali profit habis itu nyangkut ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang kita kejar adalah bukan besar-besaran profit, tetapi konsistensi untuk berjalan dalam jangka panjang. Trading Anda terus-menerus dilakukan dengan baik, konsisten, dan disiplin. Itulah goal di PTR itu, seperti itu. Makanya kami ada sejak dulu sampai dengan sekarang.
Karena kami tidak mengejar jor-joran profit besar-besaran, tetapi kita mengejar kedisiplinan, konsistensi di situ ya. Makanya ya kalau waktunya cut loss ya cut loss, waktunya take profit ya take profit. Itulah yang kami tekankan untuk dapat mengikuti private trading room dengan baik dan benar adalah Anda mematuhi aturannya. Ya, makanya kalau di pagi jam 5 pagi itu kan tertulis tuh di poin-poin di bawah portfolio itu ada tulisan aturan tertulis. Jika Anda tidak memiliki waktu, saran yang diberikan adalah mengantrikan jual di harga TP dan juga stop loss. Harus otomatis. Kalau nggak punya waktu loh. Kalau punya waktu ya boleh-boleh aja Anda bisa eksekusi kapanpun. Ketika harga bergerak, entah itu bergerak naik ataupun bergerak turun, itu di luar kekuasaan kami tentunya. Kayak kebetulan PDWP naik gitu ya. Jadi ya Anda bisa hold sebagian dengan menaikkan proteksi di harga modal, karena aturan di kita kalau sudah naik TP1 cut loss itu atau proteksi. Jadi proteksi itu dibagi dua ya. Ini saya ulang-ulang ya. Proteksi itu ada bisa dua arti ya. Proteksi dalam cut loss dan juga cut profit, artinya melindungi profit. Nah, kalau harga sudah naik ke TP1, cut loss berubah menjadi cut profit ataupun cut modal. Di harga modal Anda bisa jual, kalau dia balik berarti secara teknikal kemungkinan dia akan menurun lagi gitu loh. Ya, atau peluang untuk menaik ke TP berikutnya dalam jangka pendek mungkin tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi ya seperti ini juga tidak perlu ditanyakan di Talk. Anda cukup konsultasi dengan advisor di PTR. Misalkan Anda punya case seperti ini. Tetapi jawabannya sama dengan apa yang saya jawab di sini. Karena itu ya sudah menjadi format di konsultasi kami. Ya. Jadi yang perlu dikonsultasikan adalah saham-saham di luar rekomendasi. Kalau rekomendasi kami nggak perlu dikonsultasikan lagi. Kenapa? Karena jelas berapa TP-nya sampai dengan berapa lot yang bisa dibeli. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Pak, mohon dibahas saham BIF untuk investasi secara fundamental gimana? Apakah termasuk growth investing dan di harga range berapa bisa mulai akumulasi? Terima kasih sebelumnya, sukses dan sehat selalu Pak Yev. Terima kasih atas doa-doanya. BIF, apakah? Ya pertamanya pasti kita akan cek fundamentalnya dulu ya. Kan kita perlu ngecek kelayakan investasi dulu. Ya, berbeda dengan trading. Kalau trading kita lihat teknikalnya potensi naik berapa persen. Nah itu baru kita bisa ambil atau tidak. Kalau kita lihat dari pertumbuhannya tidak tumbuh yang jelas ini. Dari 2019 ini semakin menurun. Ini dari 1,3 triliun nih 2022 revenue-nya tinggal 39. Ini kan mengerikan. Oke. Kemudian di 2023 ini tiba-tiba lompat naik di 277. Wah, naik signifikan ya. Justru ini yang berbahaya, berisiko itu yang ini. Kenapa begitu? Seperti yang saya sudah bilang, pertumbuhan yang baik itu bukan yang besar sekali. Bukan, tetapi yang stabil. Misalkan tahun ini tumbuh 10%, tahun depan ya beda-beda tipis, misalkan 23% atau turun sedikit 18%. Itu pertumbuhan yang sehat. Kalau misalkan dari minus menjadi plus, minus lagi, plus lagi, minus lagi, plus lagi, atau tidak minus lah, misalkan hari ini tahun ini profitnya 39 miliar, terus tahun depan tiba-tiba menjadi 1 triliun. Nah, itu kan ada ketidakkonsisten dan ketidakstabilan dalam bisnisnya. Ya, jangan sampai Anda ketika beli pas dia profit kemudian tiba-tiba tahun depannya lagi boncos. Nah, itulah yang kita hindari. Jadi ada jebakan-jebakan growth yang ada di market. Jadi tidak semua perusahaan yang growth yang signifikan itu kita beli. Kita harus melihat kesehatan dan kelayakannya. Bagaimana kita melihat? Kita lihat ke belakang. Bagaimana trennya? Trennya ini turun. Oke. Trennya turun dan rugi. Jadi sudah pasti tidak masuk. Sudah pasti. Orang yang profit aja tidak tentu masuk, apalagi yang rugi gitu loh. Dan ini memang kuartal 2 bagus ya, bagus. Tapi ini tidak stabil gitu. Itu yang perlu menjadi catatan, tidak stabil. Ya. Gitu kira-kira. Kalau masalah sahamnya naik ya itu bisa ditradingkan, bukan untuk investasi tentunya. Ya, semua saham bisa ditradingkan ya, mau layak atau enggak. Kalau masalah trading kita bisa tradingkan selama ada ruang gerak dan kita bisa mencari peluang di situ. Oke, ini sama ya. Pak, mohon analisa fundamental dan teknikal saham NISP ke depan. Apakah termasuk saham menarik ke depannya?
Oke, berarti ini untuk investing ya. Jadi untuk NSP ini juga kemarin rame nih konsultasi ini. Member peer nih banyak yang konsultasi mau tambah posisi gimana nih NSP, karena NSP sendiri kita sudah akumulasi sejak 2000 berapa 2020 apa 2021 saya lupa, sebentar saya cek dulu ya. Karena saya juga nggak hafal ya, terus terang ya saya nggak hafal, tapi saya ingat saham-saham apa saja yang masuk dan mana yang profit mana yang nggak profit saya tahu gitu ya. Nah ini ya, kita masuk terakhir di Oktober 2021 itu pas ini berarti ya, Oktober 2000 kita menggunakan monthly ya. Di harga berapa kita masuk? Di harga 700-an lah. Sekarang harganya sudah di 1100. Kemarin sempat naik kalau nggak salah 1300 ini ya. Gitu. Nah, ini kita masuk itu di sini ya ketika dia turun. Ingat baik-baik ya, seperti yang kami jelaskan tadi di salah satu artikel terbaru yang kami publish di Telegram, kami itu fokus mencari perusahaan yang fundamentalnya bagus, fundamentalnya like invest, tetapi harga sahamnya malah turun. Seperti NSP ini di 2021. Lihat ya. Ini sekedar info. Jadi supaya Anda tahu kalau invest dengan kita, jangan kaget kalau kita nggak ngejar saham-saham yang sedang rame gitu ya. Jadi ada yang kemarin nanya, kok nggak invest ke brand, kok nggak invest ke saham apa cuan apa yang lain yang naik-naik gitu ya. Karena ya kami tidak fokus mencari saham-saham yang sedang naik, ya itu sangat berisiko untuk buat kami gitu ya, karena kami kan berhati-hati sekali dalam berinvestasi dan kita memang mencari perusahaan yang benar-benar bagus dan dalam kondisi yang bisa dikatakan harganya diskon, bukan berarti value-nya under value gitu ya, tetapi harganya sedang turun di tidak sejalan dengan fundamental yang naik gitu ya. Seperti ini contohnya, ini hari ini kita akumulasi saham baru, rekomendasi stock picks terbaru di Pierce ya, dimana kita lihat dia pertumbuh yang sangat signifikan dan konsisten, tidak rugi loh ya. Ini dari profit ke profit dan ini baru IPO ya. Jadi kita kalau mau invest di perusahaan itu paling tidak kita harus tahu setelah dia IPO seperti apa kinerjanya. Nah, sedangkan yang sekarang ini lagi rame seperti brand, seperti yang baru-baru Aman dan sebagainya, mungkin dia bagus tetapi kita tidak memiliki data dan kami tidak mau berspekulasi. Jadi ya kita akan melihat apa yang sudah kita bisa lihat dan kita akan masuk apa yang sudah kita pastikan memang dia memenuhi syarat. Pastikan karena ada syarat-syarat yang mutlak ya, tumbuh profitnya di atas standar kami tentunya ya, itu sehingga kita berani masuk ya. Seperti ini saham ini justru turun seperti yang terjadi di NSP waktu 2021. Kita sudah mulai masuk di 2021 ini dari awal tahun ketika dia turun. Nah, setelah itu di 2022 dia mulai naik ini gitu loh. Nah, kalau Anda bertanya ke kita sekarang ini menarik atau tidak, tentunya sekarang ini ya sudah sangat tinggi untuk dibeli. Posisinya sudah naik, bukan akan naik. Ingat ya, berbeda ya. Kita fokus ke saham yang akan naik ya, dan menghindari saham yang sudah naik ya. Jadi itu tidak mungkin kita rekomendasikan lagi, karena mungkin ini kalau Anda bertanya ke orang yang yang belum beli, mungkin Anda bisa saja dibilang ini bagus, like invest. Tetapi sayangnya kita melihat ini sudah lebih dulu. Ya kemarin ada berita kan masalah Commonwealth mau diakuisisi gitu ya. Terus bagaimana efeknya? Efeknya bagus, tetapi kira-kira di harga saat ini tetap sudah terlalu tinggi, karena impactnya itu kalau kita lihat dari aset 240 atau 230 T mengakuisisi perusahaan sebesar 16 kalau nggak salah 16 atau 15, itu kan kecil sekali. Impactnya mungkin ke revenue-nya mungkin sekitar 8 atau 6% gitu ya. Jadi ya kalau kita melihat dari situ ya ada impactnya ada, tetapi tidak akan merubah ini perusahaan ini lebih murah atau lebih menarik lagi, tidak ya, karena dia sudah naik 50% lebih ya. Kalau dari harga 700 atau 600-an ini dia sempat turun ke 600-an ya, itu sudah naik 80-an, bahkan kemarin sempat 100% gitu ya gitu. Jadi ya lah ya, jadi ini bukan termasuk pilihan kami untuk saat ini, bukan karena tidak layak ya, jelas ini layak karena masuk stock picks, masuk peer ya, pastinya ya dia stabil dan tumbuh
Ya, tetapi sayangnya harga sahamnya sudah naik. Sedangkan kita kan mencari capital gain. Kalau sahamnya sudah naik, harga sahamnya sudah naik, kita mau cari apa lagi? Dividen. Dividennya berapa gitu ya? Dividennya nggak besar gitu loh, ya. Jadi nggak kita ambil untuk resiko sebesar ini. Kalau dia turun, misalkan dia balik, kita katakanlah dia mengulang pola 2016 setelah dia naik kemudian dia balik ke EMA 60, itu resikonya berapa persen? Sudah 26% gitu loh. Mending kita tunggu turun aja. Kalau turun ya kita ambil, kalau nggak turun ya nggak apa-apa, cari yang lain aja. Kalau saya seperti itu ya untuk NSP. Jadi kemarin banyak konsultasi saya baca. Karena kalau malam seperti ini saya tuh sambil baca konsultasi ya. Banyak lagi bicara apa sih member-member saya gitu. Salah satunya ini yang lagi rame di forum-forum. Oh ini mau akuisisi sahamnya naik kan kemarin gitu ya. Banyak tuh yang ngejar-kejaran. Tapi ya sekali lagi kalau kita investing nggak perlu seperti itu. Kita santai cari yang lagi nggak banyak dibicarakan lah gitu ya. Yang lagi sepi gitu. Kita akan masuk mengakumulasi pelan-pelan dengan santai. Seperti itu kira-kira pandangan saya untuk NSP. Tolong dibahas saham Telkom secara teknikal, target penurunan support dan apa syaratnya Telkom untuk uptrend kembali. Oke, kita lihat Telkom target turunnya, support target turun ya, target penurunan dan bagaimana kalau dia uptrend. Apa syarat-syaratnya uptrend gitu ya, jangka pendek berarti ya. Karena jangka panjang ini sebenarnya masih uptrend. Oke, bahkan kalau saat kita akumulasi di 2020 ketika dia masih turun di bulan Oktober November, dia masih uptrend. Jadi ada orang yang kecele bilang Telkom ini downtrend. Padahal kalau jangka panjang kita jangka panjang kalau kita invest, ya ini masih uptrend. Anda mau lihat dari sudut mana, jangka pendek apa jangka panjang? Nah ini masih uptrend ya untuk jangka panjang. Jangan bilang bilang Telkom downtrend gitu ya. Ini dia dalam downtrend jangka pendek ya. Seperti yang sudah ada di 2017 ataupun 2020 ketika market crash. Nah, berapakah target turunnya? Saya nggak muluk-muluk di 0,6, itu di 3.300. Karena ini relatif konsolidasi ya. Saya nggak heran sih, maksudnya ya wajar sih kalau Telkom itu nggak bisa lebih dari harga 4 ribuan karena memang mereka, sekali lagi saya sudah ulang-ulangi ya, mereka itu masalah di bottom line. Ya, di bottom line masalah kenapa? Karena mereka menurut kami ya, kami nggak tahu mereka bagaimana. Menurut kami mereka melakukan keputusan yang kurang tepat dalam mengambil investasi gitu ya. Mereka ikut-ikutan masuk di GoTo dan sebagainya. Ya akibatnya yang dikorbankan adalah investornya Telkom. Dimana kalau namanya bottom line-nya turun ya pastinya itu akan mengecewakan gitu ya. Anda lihat ya, kalau kita lihat dari sini ya, sejak 2022 itu di bawah sini agak mengecewakan gitu ya. Kenapa kok di 2021 kita keluar dari Telkom? Karena kita anggap ya itu tadi ya, kemungkinan bottom line-nya akan rusak karena apa? Karena di sejarah Telkom ya sangat jarang dia turun gitu ya. Dalam hal pertumbuhan dia sangat konsisten dari atas sampai bawah gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat operasionalnya bagus tapi di bawah sini rusak gitu. Nah kalau kita lihat dari jangka pendek ya, kalau pertanyaannya adalah reversal dari jangka pendek, kita akan mengacu pada EMA 60 tentunya dan trend line. Kalau kita lihat dari trend line ini ada dua ya, di trend turun Telkom itu terakselerasi ya. Ini terakselerasi karena apa ya? Karena tentunya karena saham yang itu turun gitu ya. Nah ini akselerasinya seperti ini. Jadi reversalnya ada reversal dari trend yang ini. Itu kalau dia naik di atas 3.700 itu dengan catatan tidak turun lebih dalam dari 3.400 ya. Sedangkan tadi kan targetnya 3.300. Nah, kalau dia reversal dari tren yang lebih besar, itu kalau dia bisa naik di atas 3.880 ke atas atau ya 4.000 lah. Dia baru dikatakan mulai uptrend lagi di dalam konsolidasi jangka panjang. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Terakhir ya ini ya. Bahas saham GJTL, apa yang mau dibahas ya? Sekali lagi mohon maaf tidak bisa kita bahas kalau tidak ada pertanyaan lengkap atau keterangan mau dibahas apanya gitu ya. Jadi silahkan direvisi, dimasukkan lagi di kolom komentar untuk F-Talk selanjutnya. Begitu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini, semoga dapat diterima dengan baik, semoga dapat menguntungkan Bapak Ibu semua, semoga dapat diambil sisi positifnya. Ya, apapun yang kami sampaikan di sini adalah prediksi,
opini, ya bisa benar dan bisa salah. Anda bisa cross check lagi, Anda bisa analisa ulang buat investing plan, buat trading plan, dan batu itu hanya itulah caranya untuk berkembang di market ya. Tidak bisa Anda menelan mentah-mentah informasi yang ada. Tentunya Anda harus mengolah ulang dan menjalankannya dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.